Kebakaran hebat melanda sebuah pemukiman di Kelurahan Kalianyar, Jakarta Barat pada Selasa 15 Oktober 2025. Kebakaran tersebut membakar habis sekitar 30 rumah dan menelan 5 orang korban meninggal dunia. Sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan si jago merah. Timnas Indonesia berhasil menang mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada tanggal 11 November kemarin di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Apakah di pertandingan selanjutnya Indonesia akan meraih kemenangan lagi? Kita saksikan pertandingan Indonesia versus Myanmar di tanggal 9 Desember nanti. Isyana Saraswati mengabadikan perjalanan karirnya selama 10 tahun di bidang musik melalui konsernya yang bertajuk Lost in Harmony. Konser tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 16 November 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Selamat sore friends-friendsku, kembali lagi bersama gua Rachel yang akan menemani kalian sampai jam 5 sore dalam acara Up Your Health. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang dunia kesehatan yang tentunya bersama dengan ahlinya. Jadi friends, tetaplah bersama kami di Up Radio, bring your energy up. Bring your energy up. Halo friends-friendsku, sekarang kalian bersama gue Syedra Sanjunguria dalam acara Up Your Health. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan ahli psikologi tentang dunia kesehatan nih guys. Nah, kalian udah pada penasaran kan apa aja sih yang mau kita bahas? Tapi pertama-tama, yuk kita kenalan dulu sama ahli psikologi kita nih. Ayo dok, silahkan. Oke, halo Sobat Up Radio. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena sudah mengundang saya ke siaran radio kali ini. Nah, perkenalkan saya Aurelia Theodora sebagai ahli psikologi dari salah satu rumah sakit di Tangerang. Wih, ahli psikologi nih. Gimana kabarnya dok? Luar biasa. Mantap. Nah, kita langsung aja nggak sih masuk ke topik kita hari ini? Nah, topik kita kali ini itu kita mau tanya-tanya nih sama dokter Aurelia terkait kesehatan mental. Nah, kalau menurut dokter, kesehatan mental tuh apa sih? Kalau menurut saya ya, kesehatan mental itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang memiliki kesejahteraan yang ada pada dirinya dan khususnya memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup yang dialaminya sehingga dia bisa mampu menjalani hidupnya tanpa rasa takut, gelisah, atau rasa-rasa negatif lainnya. Oh gitu ya dok. Tapi nih kalau menurut dokter, kan sekarang kalau misalnya kita lihat-lihat ya, udah banyak banget gak sih remaja-remaja yang kena gangguan mental gitu dok. Soalnya mungkin karena ada banyak tekanan ya, baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Nah, jadi sebenarnya tuh kesehatan mental penting gak sih dok? Oh, yang pastinya ini penting banget dong, karena pada dasarnya kesehatan itu kan sangat berpengaruh dari setiap aspek kehidupan. Kalau ini kesehatan mentalnya terganggu, ntar hidupnya aur-auran. Oh, aur-auran. Iya. Kalau gitu berarti kesehatan mental tuh penting ya dok? Penting banget. Nah, berarti kalau misalnya ada gangguan berarti itu pasti ada gejalanya ya dok. Nah, kalau menurut dokter tuh gejala dari kesehatan mental atau gangguan mental tuh apa sih dok? Oke, gejala yang biasanya sering bisa gampang kita lihat ya dari orang yang punya kesehatan mental yang terganggu adalah perubahan emosional yang terlalu berubah-ubah, seperti marah, sedih, atau gampang tersinggung, terus pola tidurnya tidak benar, itu bisa kita lihat sih dari orangnya. Berarti pola tidur tuh juga bisa berpengaruh ya dok ya? Betul. Terus kalau gitu sekarang kan gangguan mental berarti udah banyak yang ngerasain gitu ya dok ya. Baik dari kalangan remaja atau mungkin kalangan orang tua yang mulai aware sama kesehatan mentalnya. Nah, kalau misalnya di kalangan remaja tuh terutama nih anak-anak kuliah, kira-kira dokter punya saran nggak
kayak harus kemana sih para mahasiswa ini harus konsultasi atau mungkin cerita soal masalah-masalah mereka? Oke, kalau untuk konsultasi sih pastinya ke psikolog ya. Tapi kalau nggak bisa, bisa saja konsultasi dari konselor di kampus. Bagi yang punya ya. Terus ada layanan darurat juga. Kalau teman-teman butuh atau ada orang yang bisa kita percaya, kita bisa cerita, cari saran juga gitu. Berarti nggak harus ke pihak yang mengetahui gitu ya, pihak-pihak dokter atau konsultan, psikolog, tapi kita juga bisa ke orang-orang terpercaya kita, bisa ke orang terdekat yang bisa mendengarkan kita gitu, biar kita juga merasa dimengerti gitu ya dok. Betul. Nah, kalau gitu nih dok, kan biasanya kalau kita di kampus gitu ya, kan ada teman-teman kita mungkin yang merasa kayak gangguan di mentalnya atau mungkin merasa tertekan karena tugas-tugas kuliah atau mungkin dari tekanan dari luar. Nah, kira-kira gimana sih kalau cara biar kita bisa menanggapi teman kita yang sekiranya punya gangguan mental? Oke, pastinya we listen, we don't judge ya. Jadi kita juga harus sabar karena kan emosional dari teman kita itu tidak stabil ya, bisa dibilang ya. Terus kita harus bisa dengerin apa yang dia ceritain, apa yang dia keluh kesahkan, dan sebisa mungkin kita memberikan saran yang suportif, yang bisa membangun dia. Dan harus jaga batasan karena tidak semuanya kita harus push dia ngasih tahu ke kita, karena pasti ada dia privasi. Terus biar dia bisa nyaman juga ke kita. Nah, berarti kita meskipun kita mendengarkan mereka, tapi kita juga harus menjadi tempat yang nyaman buat mereka juga ya dok ya, biar ya mereka tuh merasa aman, merasa didengarkan, terus merasa punya teman juga, dan mereka nggak merasa sendiri gitu ya dok. Betul. Nah, berarti teman-teman nih kita nggak boleh nih adu nasib atau mungkin merasa paling tersakiti gitu ya dok ya. Biar teman-teman kita yang sekiranya punya gangguan di mentalnya itu bisa balik lagi jadi tenang, merasa lega karena punya teman cerita gitu ya dok. Iya, betul sekali. Oke, kalau gitu thank you banget buat Dokter Aurelia udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing nih tentang kesehatan mental. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan sekiranya buat teman-teman yang punya kondisi serupa bisa punya teman cerita, bisa tahu sekarang solusinya gimana biar teman-teman semua bisa merasa lebih tenang dan punya teman cerita dan tidak merasa sendiri ya teman-teman. Nah, sekarang saya Syera Senyum Uria dan Dr. Aurelia pamit undur diri. Sampai jumpa di Up Your Health berikutnya. Dadah. Bye. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelas.
manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Tol Cipularang KM 92 Jawa Barat. Kecelakaan tersebut membuat sejumlah kendaraan bertumpuk dan per tanggal 11 November kemarin tercatat kurang lebih 28 orang menjadi korban. 27 orang mengalami luka ringan hingga berat dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan saat ini 10 orang personil dari kepolisian sudah berada di lokasi kejadian untuk mengevakuasi kendaraan maupun korban yang terlibat kecelakaan. Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat. Daur hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Bohong jika aku bilang selalu kuat. Lemah datang di saat-saat tak tepat. Beruntungku jaga kawan erat. Ayat buatku dan dia semakin dekat. Daur hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua. Hai Sheryl, kok kusut amat muka lu siang-siang gini? Iya nih Aurel, soalnya panas banget. Ah, lu kegerahan ya? Gue punya kuncinya. Apa tuh? Teh botol sosro, cocok buat lu yang lagi kegerahan. Nih, gue minum ya. Emang ya, paling bener panas-panas gini minum teh botol sosro. Udah segar banget, manisnya pas lagi. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati kesempurnaan rasa teh Indonesia dalam setiap tegukan teh botol sosro. Apapun situasinya, minumnya Teh botol sosro.
Aduh, lapar banget. Mau cari makan tapi udah malam. Hujan deras pula. Enaknya makan apa ya? Weh, Aurel, kusut amat muka lu gue liat-liat. Iya nih, gue lapar tapi gak ada makanan. Laper. Nih, gue punya solusi buat lu. Apaan tuh? Indomie rasa ayam spesial. Masuk yuk. Yuk. Wah, mantep abis. Nikmati kelezatan ayam spesial hanya dengan Indomie. Apa? Indomie seleraku. Di masa sekarang, semakin banyak orang yang menghadapi tantangan kesehatan mental yang mengakibatkan stres hingga depresi yang datang tanpa kita sadari. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika Anda merasakan beban yang terlalu berat, jangan ragu untuk mencari bantuan. Karena berbicara tentang perasaan Anda bisa menjadi langkah pertama yang penting untuk menemukan jalan keluarnya. Kini, konsultasi kesehatan mental bisa dilakukan dengan lebih mudah dan aman. Halodoc menyediakan layanan konsultasi online dengan konselor profesional yang siap membantu Anda kapan saja dan di mana saja. Melalui Halodoc, Anda dapat berkonsultasi dengan mudah tanpa perlu takut dihakimi. Cukup buka aplikasi, pilih konselor, dan mulai percakapan. Semua dilakukan secara private dan rahasia. Ingat, kesehatan mental sangat penting. Jangan biarkan masalah menghalangi Anda. Mari jaga kesehatan mental karena kesejahteraan dimulai dari diri sendiri. Menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli satu tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk satu porsi, menyanyikan kunto haji di tengah muda-mudi. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaanmu sebagai manusia. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, angkat tangan. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, angkat tangan. Hidup bukan
Up Radio, bring your energy up. Ketemu lagi sama gue Felicia seperti biasa nih. Di sore ini, gue dan salah satu narasumber kita yang juga mau membahas isu hangat terkait politik. Kali ini, politik yang bakal dibahas ialah Kabinet Merah Putih yang baru saja dibentuk sama Presiden dan Wakil Presiden kita, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya sama kakaknya. Tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih ya udah ngundang aku di siaran Up Radio. Perkenalkan aku Rachel dari tim jurnalistik Tangerang Raya. Hai Kak Rachel. Oke, jadi tanpa lama-lama sebagai tim jurnalis, apa saja sih tugasnya Kak Rachel? Oke, jadi untuk jurnalistik, tugas dan tanggung jawabnya udah pasti nggak jauh nih dari menulis. Nggak juga menulis, tapi juga menganalisis dan melaporkan suatu kejadian atau peristiwa kepada orang lain melalui media massa. Wih, mantep banget nggak sih? Berarti nggak jauh ya Kak Rachel dari hal-hal berbau politik nih. Wah iya, jurnalistik kan erat banget juga ya sama berita atau laporan kejadian tentang politik. Iya sih Kak Rachel, di mana ada berita terkait politik, pasti ada tim jurnalistik yang siap siaga ya buat meliput. Tapi sebelum itu nih Kak Rachel, pasti udah tahu kan tentang Kabinet Merah Putih yang baru aja dibentuk sama Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kira-kira boleh nggak sih Kak Rachel jelasin ke para pendengar apa sih Kabinet Merah Putih itu sebenarnya? Oke. Jadi Kabinet Merah Putih ini kan merupakan sebutan yang muncul di Indonesia, baru-baru muncul terkait dengan kemungkinan pembentukan pemerintahan kita nih di masa kedepannya. Jadi kabinet ini bertujuan untuk menjadi pemerintahan yang lebih inklusif. Jadi mengutamakan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat yang memberikan perhatian pada keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, tapi pemerintahan yang inklusif itu maksudnya gimana ya Kak Rachel? Oke, jadi inklusif ini dalam konteks ini tuh mengutamakan keterlibatan berbagai golongan guys, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi tanpa membeda-bedakan. Tapi sebelumnya nih Kak Rachel, gimana sih pendapatnya kakak tentang Kabinet Merah Putih ini? Untuk aku sih, yang juga aku kan rakyat Indonesia ya, otomatis ketika aku paham tentang pemerintahan Kabinet Merah Putih, aku setuju banget. Terlebih lagi, kabinet ini kan pemerintahannya inklusif, kayak yang aku bilang. Jadi kebijakan kabinet ini lebih berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. Aku setuju banget, karena dari sana tuh terbentuk tanpa ada diskriminasi, serta memberikan kesempatan bagi setiap kelompok untuk berkembang. Wah, bener banget sih Kak Rachel. Aku sih sebagai rakyat Indonesia juga bakal senang banget nih kalau ada pencegahan diskriminasi. Tapi ngomong-ngomong nih Kak, tahu nggak ya kenapa dinamakan Kabinet Merah Putih? Oke, jadi merah putih kan merujuk pada warna bendera kita ya, Indonesia, yang melambangkan identitas dan kesatuan bangsa. Jadi istilah nama ini tuh menandakan bahwa pemerintahan yang dibentuk akan mementingkan kepentingan nasional dan mengutamakan semangat kebangsaan. Wah, oke siap Kak. Aku sama friend-friend Sobat Up jadi makin semangat nih buat menjunjung kesatuan bangsa Indonesia melalui kabinet ini. Setuju nggak nih friends? Apalagi kita yang di generasi muda sekarang. Thanks ya Kak Rachel untuk penjelasannya. Wah, udah jam 5 sore aja nih. Kayaknya siaran kita udah selesai nih ya. Tapi jangan sedih nih friends-friendsku, karena Up Radio bakal mengudara lagi di hari-hari berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin siaran hari ini. Sebelum gue undur diri, ada satu lagu terakhir buat menutup perjumpaan kita nih kali ini, biar teman-teman yang jatuh bisa bangkit kembali dari hi-fi. Gue Rachel pamit undur diri, sampai jumpa di siaran berikutnya. See you next time. Sadarlah yang terjadi dalam hidupmu tak selalu semudah
Ku bangun jatuh bangkit kembali. Cinta semua boleh jatuh kembali.